Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan pasti menolong. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kami, serta memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan pasti menolong. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dari mana kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita? Jelas dikatakan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi artinya Dia pasti menolong kita di dalam situasi apapun yang mungkin sedang kita alami. Dan saya nggak tahu saudara, apa masalah saudara. Saya nggak tahu seberapa besarkah tekanan yang mungkin saudara alami akhir-akhir ini, atau seberapa besar kekhawatiran saudara akhir-akhir ini. Kabar baik untuk saudara bahwa Tuhan pasti akan menolong. Untuk itu kita harus tetap bersemangat di dalam hidup ini. Nah, kalau kita belajar dari kisah seorang Sarah, di mana Abraham dan Sarah dalam Kejadian 16 ayat pertama sampai 11 dikatakan begini, Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Saudara, itulah janji Tuhan kepada Abram. Kenyataannya, saudara, tahun demi tahun berlalu, tetapi istrinya tak kunjung mengandung. Lalu apa yang Sarah lakukan? Berkatalah Sarah kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kejadian 16 ayat yang kedua. Saudara, alih-alih meminta pertolongan Tuhan, Sarah justru melakukan satu tindakan yang fatal, dan dia buat sendiri rencananya sendiri. Akibatnya saudara, Abraham mengandung anak daripada Hagar. Terjadi masalah baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan atau mengerjakan segala sesuatu karena ketidaksabaran kita, karena rencana pribadi kita, kita bisa melakukan kesalahan yang fatal. Kita bisa melakukan hal-hal yang sangat akan merugikan kitanya. Nah, itu yang terjadi sama Sarah. Bagaimana kemudian terjadi satu hal yang tidak menyenangkan yang dialami Sarah ketika dia kemudian meminta suaminya agar kemudian suaminya ini meniduri
wanita yang lain. Dia tidak mempercayai janji Tuhan. Dia melukai hati Tuhan. Dia juga melukai dirinya. Untuk itu terjadilah hal-hal yang mengecewakan dirinya sendiri. Karena apa? Dia mengandalkan logikanya, kekuatannya. Padahal pada akhirnya kalau kita belajar, Tuhan menepati janjinya. Tuhan menolong mereka. Lalu kemudian saudara, ada Rahel. Di mana Rahel dia berkata kata-kata negatif. Kejadian 30 ayat pertama sampai 24. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkatalah kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi ada satu kata-kata negatif yang keluar dari mulut Rahel. Karena dia cemburu melihat Lea kakaknya dikaruniai Tuhan 4 anak berturut-turut, sedangkan dirinya mandul. Lalu kemudian dia melontarkan kata-kata negatif. Ini yang kemudian membuat Yakub marah. Nah, apa yang terjadi saudara? Kata-kata negatif marah, kata-kata negatif dikeluarkan dan membuat suaminya marah. Kemudian ada masalah-masalah baru dan itu sangatlah merepotkan, ya. Nah, kalau kita pelajari saudara, pada akhirnya bahwa Rahel itu mengandung dan melahirkan anak. Artinya apa saudara? Berapa kali dari kita sering demikian, suka berkata-kata negatif hanya karena waktunya Tuhan tidak seperti waktunya kita. Padahal kita sering melakukan kesalahan. Nah, itu coba kita perlu renungkan. Akibatnya muncul masalah-masalah baru karena perkataan-perkataan negatif yang dikeluarkan oleh Rahel. Nah, kemudian saudara, ada Hana. Hana datang kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. 1 Samuel 1 ayat ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, tak hanya cinta suami Hana, ya, tak hanya cinta suami Hana yang terbagi dua karena ada Penina. Tuhan juga kemudian membuat kandungannya itu tertutup dan Penina selalu menyakiti hatinya. Selalu menyakiti hatinya. Dapat dibayangkan betapa beratnya penderitaan Hana. Namun respon Hana terhadap situasinya adalah meminta pertolongan Tuhan. Dia berdoa, menangis, terseduh, bahkan berjanji akan menyerahkan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, saudara, sikap Hana setelah berdoa adalah menjadi tenang dan dia tidak lagi mogok makan. Dia kembali bersukacita. Hana percaya bahwa Allah mendengarkan permohonannya. Dan Alkitab mencatat bahwa kemudian Hana itu mengandung dan melahirkan anak bernama Samuel. Saudara, kita mesti belajar dalam hidup ini, mesti tetap percaya dalam situasi apapun kepada Tuhan. Sebab Tuhan pada akhirnya akan menolong, akan memperhatikan kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, saya sangat percaya, bukan cuman Abraham dan Sarah ditolong Tuhan, bukan cuman Rahel ditolong Tuhan, bukan cuman Hana ditolong Tuhan. Saya sangat yakin bahwa saudara dan saya pasti juga akan ditolong Tuhan. Untuk itu tetaplah percaya saudara, tetaplah berserah, tetaplah tenang dalam hidup ini, dan tetaplah berjalan dengan Tuhan. Maka lihatlah, Tuhan akan menolong kita. Bukan cuma menolong, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Dan untuk itu saudara, tetaplah bersemangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan pasti menolong kami. Sebab kami adalah anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Sebab kami ini percaya kepadamu, sehingga kami akan melihat
perkara-perkara ajaib yang mustahil menjadi mungkin Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang baik, sepanjang tahun ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan, penuh dengan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.